Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan dari kitab Talbis Iblis. Masih dalam Talbis Iblis terkait ibadah-ibadah. Selanjutnya, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan Talbis Iblis terkait ibadah haji. Beliau berkata, terkadang seorang sudah melaksanakan ibadah haji dan kewajiban haji sudah selesai karena kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Kemudian beliau atau orang ini ingin haji lagi, haji sunnah. Tetapi terkadang haji sunnah tersebut tidak sesuai dengan aturan. Contoh, summa ya'udu la an ridha'il walidain. Ternyata dia berhaji lagi, ternyata tidak diridhoi oleh orang tuanya. Maka seharusnya kalau bukan lagi haji sunnah, kalau orang tuanya ada keperluan, dia tidak perlu haji karena berbakti kepada kedua orang tua lebih utama. Kata dia ini termasuk talbis iblis. Ingin haji sunnah, tapi membuat orang tua marah. Mungkin ada keperluan tertentu. Lain halnya kalau haji wajib. Haji wajib ya harus haji. Orang tua marah enggak marah, tetap harus dilaksanakan. Wa hadha khata' dan ini adalah kesalahan. Demikian juga beliau berkata, rubbama kharaja wa alaihi duyunun aw madzalim. Terkadang seorang berhaji, meskipun haji pertama, ya, namun ternyata dia punya hutang atau kezaliman yang belum dia selesaikan, ya. Ini tidak boleh. Haji itu hanya bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu, yang tidak mampu maka tidak wajib berhaji, ya. Di antaranya seorang berhaji memiliki uang lebih, utangnya sudah dia lunasi, tidak ada tanggung-tanggungan dan dia memiliki bekal yang cukup untuk perjalanannya selama haji dan juga bekal untuk keluarga yang dia tinggalkan. Kemudian juga keamanan jalan dan banyak syarat-syarat istita'ah, kemampuan yang harus dia penuhi baru dia berhaji. Adapun dia punya hutang banyak kemudian dia haji, ini haji tidak pada tempatnya. Yang wajib bagi dia adalah melunaskan hutang-hutangnya. Kemudian berkata lagi, wa rubbama kharaja linuzha. Terkadang haji cuma mau jalan-jalan, ya. Haji ya, pingin jalan-jalan di Mekah, pingin jalan-jalan di Madinah. Niatnya bukan agar diampuni dosa-dosa, tapi hanya sekedar untuk pesiar atau jalan-jalan. Terkadang dia ada seorang berhaji dengan harta yang syubhat. Ini masih mending. Ada yang haji dengan harta yang haram, ya. Ada, ya. Oleh karenanya sebagian fuqaha mengatakan kalau ada seorang berhaji dengan harta yang haram, dia naik ontanya, kemudian pergi mabit di Mina pada tanggal 8, kemudian tanggal 9 dia pergi bersama ontanya wukuf di Padang Arafah, kemudian setelah itu dia bersama ontanya mabit di Muzdalifah, kemudian setelah itu bersama ontanya pergi ke Mina, dan dia berkata labbaik Allahumma labbaik, maka orang ini hajinya tidak diterima. Yang hajian ontanya. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Maka seorang yang berhaji dengan harta yang haram disebutkan dalam asar, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka dikatakan kepadanya la labbaika lak wala sa'daik, tidak ada labbaik bagimu. Maluka malun haram, hartamu adalah harta yang haram. Kemudian disebutkan juga wajtami'una wa minhum man yuhibbu an yutalaqqa wa yuqal al-hajj. Ada di antara mereka yang berhaji karena ingin diketemui orang dan kemudian dikatakan, "Oh, Pak Haji lagi haji." Ini tentu niat yang tidak benar, ya. Kemudian juga kata beliau, "Wa ijtami'una haulal ka'bati biqulubin danisah." Sebagian jemaah haji mereka kumpul di sekeliling Ka'bah namun dengan hati yang kotor, bawatinu wa bawatina ghairu naqiyah, dan batin yang tidak bersih. Wa iblis yurihim suratal haji fayaghurruhum. Iblis menampakkan kepada mereka yang penting kamu haji, dan iblis menipu mereka. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan haji adalah al-qurbu bil qulub, yaitu agar para jemaah haji hati mereka dekat. La bil abdan, bukan cuma dekat secara jasad tapi ternyata hati bermusuh-musuhan, ya. Wa inna ma yakunu dzalik ma'al qiyam bittaqwa, dan itu hanya bisa kalau dibangun di atas ketakwaan. Dan ini terjadi sebagian jemaah haji ribut ketika hajian, senggol-senggolan, marah-marahan. Kita ini di antara liyashhadu manafi'a lahum, kata para ulama,
Allah mensyariatkan haji di antara faedahnya kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bisa menyaksikan ketika melaksanakan ibadah haji manfaat-manfaat bagi mereka. Di antaranya bertemu dengan kaum muslimin. Saling menyengok, ternyata ada jemaah haji dari Afrika, dari Cina, dari negeri-negeri yang kita tidak ketahui. Kita semakin kuat, semakin saling menyayangi di antara jemaah haji. Bukan malah bertengkar di sana, bukan malah saling menjatuhkan di sana. Badan bersatu tapi hati tidak bersatu. Oleh karena dalam haji dilarang untuk berjidal, ya. Wala jidala fil hajj. Jangan debat kusir, jangan berjidal, berdebat-debat ketika haji. Karena itu bisa mengganggu apa? Kenyamanan hati. Bayangkan kita bersafar haji, satu grup misalnya 50 orang, kemudian kita bertengkar sama satu orang di situ. Enggak enak selama hajian. Enggak enak. Apalagi bertengkar sama istri ketika hajian. Dan itu kejadian, haji bertengkar sama apa? Istrinya. Waduh, ini menderita. Gimana haji? Bertengkar sama orang aja enggak boleh, apalagi bertengkar sama istri. Jangan, haji itu harus hati bersih karena kita beribadah kepada Allah. Sehingga kalau ada emosi kita suruh tahan. Supaya apa? Supaya hati bisa dekat. Ya, dan itu di antara manfaat haji. Kita berkumpul jemaah haji satu dunia. Kita Masya Allah ada orang Eropa yang hajian, ada orang Afrika yang hajian, ada orang Cina yang hajian, ada orang Bekasi yang hajian. Masya Allah ada. Dunia ini penuh dengan kaum muslimin. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Kita saling mencintai di antara kaum muslimin, bukan malah bertengkar. Beliau sebutkan kesalahan-kesalahan. Di antaranya ada yang berhaji tujuannya hanyalah untuk memperbanyak jumlah hajinya. Kemudian dia berkata, li ishruna waqfah. Saya alhamdulillah sudah 20 kali wukuf di padang Arafah. Untuk bangga-banggaan, tentunya tidak boleh. Wa kam min mujawirin qad tala mukthuhu wa lam yashra' fi tanqiyati batinihi. Betapa banyak orang yang tinggal di Mekah dalam waktu yang lama atau di Madinah dalam waktu yang lama, namun dia tidak mulai membersihkan hatinya. Mau haji berulang-ulang tapi dia tidak niatkan bersihkan hatinya, bagaimana ya? Kemudian beliau menyebutkan kesalahan-kesalahan yang lain, ya. Seperti beliau mengatakan, betapa sering aku melihat ketika di jalan menuju Mekah ada orang yang berhaji kemudian dia mukulin teman-teman hajinya untuk cari air. Sana-sana kamu carikan air. Dulu kan haji tidak mudah seperti sekarang. Haji kita dari tanah air aja mau hajian harus naik kapal berbulan-bulan ya. Sampai di sana harus melewati, apalagi yang lewat jalan darat. Susah, terik matahari, bawa bekal, air di tengah jalan. Ini apalagi zamannya Ibnu Jauzi ya. Tentu lebih susah lagi. Dia mengatakan sebagian orang berjalan ketika hajian dengan rombongannya, mungkin anak buahnya dipukulin, sana cari air, sana cari air. Diperintah-perintah dipukulin. Ya. Kemudian merepotkan mereka selama dalam perjalanan. Waqad labbasa iblisu ala jama'atin minal qasid ila Makkah fahum yudhayyuna shalawat. Di antara mereka juga ada yang ditipu oleh iblis, mereka semangat haji tapi salat tidak diperhatikan. Ya. Wa yutaffifuna idza ba'u, di antara mereka ada yang sambil berjualan ketika menuju haji, ternyata jualannya dikurangi seperti itu, melakukan tatfif. Intinya dia ingin menyampaikan kamu tuh berhaji dengan takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah ketika haji dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana kau mau haji sementara kau melakukan maksiat? Iblis mengatakan yang penting kamu selesai haji, Allah Maha Pengampun. Enggak. Yang Allah ampuni adalah yang hajinya mabrur. Nah, untuk menuju haji mabrur tentu ada aturannya. Kau berhaji dengan cara yang baik, sesuai sunnah, tidak melakukan maksiat. Makanya Allah mengatakan wala rafatha fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika haji tidak boleh berbuat rafas, itu kata-kata yang menimbulkan syahwat. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat maksiat. Wala jidala, dan tidak boleh bertengkar, berdebat ketika haji. Dan Nabi mengatakan, man hajjal baita lillah, siapa yang berhaji karena Allah. Walam yarfuth walam yafsuq, tidak melakukan rafas, yaitu kata-kata yang menimbulkan syahwat. Tidak melakukan jima ketika sedang ihram. Walam yafsuq, dan tidak melakukan maksiat. Raja' min dzunubika yaumin waladatuhu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya ya. Bukan maksiat yang penting wukuf Arafah selesai urusan. Enggak. Mabrur itu ada aturannya. Bagaimana? Subhanallah, saya tidak ini ya, itu mabrur tidak urusan Allah. Cuma sebagian orang mau hajian dia bohong dulu. Bohong ini, bohong anu, bohong ini, bohong anu, kemudian dia bilang nanti Allah Maha Pengampun. Subhanallah. Gimana? Apalagi dalam hajian berbuat zalim.
masuk di tenda orang, dia tidak punya surat izin haji, kemudian dia masuk nyerobot ke tenda orang, orang masuk sudah dipakai oleh dia. Ini bagaimana seperti ini? Kamu sudah masuk haji tidak pakai surat izin, kemudian kau nggak nyerobot ke tenda-tenda orang. Kau menggunakan fasilitas yang disediakan hanya untuk orang-orang yang berhaji. Kau membuat mereka semakin sulit dalam berhaji. Sebagian orang cuek. Yang penting saya sudah hajian. Yang penting saya sudah wukuf di padang Arafah. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban. Ya. Yang penting saya sudah selesai haji. Bukan masalah yang penting kau haji atau tidak. Tapi hajimu benar atau tidak, sesuai aturan atau tidak. Itu penting juga harus kau diperhatikan. Ya. Makanya saya tidak pernah motivasi. Kalau yang tanya Ustadz, boleh nggak saya berhaji? Tapi saya harus begini-begini. Saya bilang dalam cara itu ada bohong atau tidak? Kalau ada bohong nggak usah. Bagaimana kau berhaji? Kau mulai dengan kebohongan? Kalau itu nggak ada bohongnya, prosedural. Tidak ada bohongnya, bismillah. Kalau tidak begini caranya kita nggak bisa haji. Kalau tidak, ya sudah. Allah tidak wajibkan kau untuk berhaji kalau kau tidak mampu. Kalau semua orang berpikiran seperti kamu, Mekah penuh. Ya. Oleh karenanya, jangan kita berpikir yang penting saya sudah di Arafah. Ya, sementara kita dalam pelaksanaan haji kita melakukan kesalahan, bahkan menzalimi orang lain. Ya, jangan. Kita ingin haji yang mabrur. Maka di sini Ibnu Jauziyah menyebutkan orang-orang yang penting wukuf di Arafah, sementara terkadang sholat tidak diperhatikan. Ketika dia berhaji sambil berjualan, dia melakukan tatfif. Padahal Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang ketika jualan barang dikurangi sedikit. Sementara pembeli tidak mengetahui bahwasanya sudah dikurangi. Wa yadhunnun annal hajja yadfa'u anhum. Dan dia menyangka yang penting sudah haji selesai urusan. Ini sama seperti sebagian orang zaman sekarang. Ya. Bohong sana, bohong sini, nipu sana, zalim sini, yang penting hajian. Ya, ini bukan masalah. Bukan masalah yang penting hajian, yang penting haji mabrur atau tidak. Kalau enggak kau capek hanya buang-buang uang. Kalau enggak begini enggak bisa haji. Nanti kalau ada kesempatan yang sudah di luar kau bohongin, kau lompatin, kau macam-macam, hati-hati. Hati-hati. Baik. Kemudian beliau berkata juga, waqad labbasa iblisu ala qaumin minhum ibtada'u fil manasik. Iblis juga membohongi menipu mereka, di antara mereka berbuat bid'ah ketika sedang melakukan manasik haji. Ma laysa minha, yang bukan dari bagian manasik haji. Fara'aitu jama'atan yatasanna'una fi ihramihim fayakshifuna an katifin wahidatin. Saya melihat ada sebagian orang melakukan hal-hal dalam ihram mereka yang tidak dicontohkan. Ada yang selalu menampakkan dibuka selalu pundak kanan. Karena ihram itu tertutup. Nanti kalau mau tawaf kudum baru buka bahu apa? Kanan. Cuma ketika tawaf kudum aja. Ketika kita datang, kita ingin umrah tamattu, maka ketika tawaf umrah kita buka bahu kanan. Cuma itu saja. Adapun tawaf-tawaf yang lainnya, ketika tawaf ifadah, ketika tawaf sunnah, ketika tawaf yang lain, tawaf wada, maka tidak ada buka Tidak ada buka pundak. Kata Ibnu Jauzi, aku melihat ada orang yang seperti itu, sengaja membuka pundaknya terus. Kemudian wa yabqa tahta syams ayaman, dan berhari-hari di bawah matahari. Ya. Sehingga kulit mereka rusak, ya, kepala mereka juga terganggu. Wa yatazayyanuna bainan nas bidzalik, dan mereka menampakkan hal tersebut bergaya di hadapan orang-orang. Ini bid'ah, tidak dianjurkan kau beribadah seperti itu, repot-repotkan diri di bawah matahari membuka, enggak ada. Kemudian beliau menyebutkan hadis wa fi afradil Bukhari min hadis Ibnu Abbas, dan hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari saja tanpa diriwayatkan Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatufu bil Ka'bah bi zimamin faqata'ahu. Rasulullah SAW melihat ada seorang tawaf di Ka'bah sambil membawa zimam, yaitu semacam tali, ya. Maka Rasulullah putuskan tali tersebut. Dalam riwayat disebutkan, maksudnya apa? Ra'a rajulan yakudu insanan bi khizamatin fi anfihi faqata bi yadi. Ada orang sambil tawaf narik temannya, kemudian dikasih tali di hidungnya. Ya. Mungkin maksudnya seperti hewan tunduk di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah. Maksudnya tawadhu. Seakan-akan saya hewan yang pasrah di hadapan Allah. Maka Rasulullah SAW suruh potong itu tali. Thumma amaruhu an yakudahu biyadihi. Rasulullah suruh dia kalaupun menggiring pakai apa? Tangan. Bukan seperti hewan seperti itu.
Kata Ibnu Jauzi, "Wa hadzal haditsu yatadhammanu an-nahya 'anil ibtida' fid din." Hadis ini menjelaskan tentang larangan berbuat bid'ah dalam agama. Wa in qusidat bidzalika ta'ah, meskipun dimaksud adalah ketaatan. Tentunya terlalu banyak orang melakukan bid'ah ketika haji, ketika umrah, maka hal ini tidak diperbolehkan. Pengin haji seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh ibadah kita berusaha seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik ibadah ibadahnya Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berkreasi tentang umrah, kita bilang umrahmu atau umrah Nabi yang paling baik. Sederhana aja. Rasulullah SAW berkata, wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Sebaik-baik salatnya siapa? Muhammad. Sebaik-baik umrahnya siapa? Muhammad. Sebaik-baik hajinya siapa? Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam yang berkata, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik haji. Rasulullah suruh ambil cara-cara kaifiat haji. Jangan kau bikin cara-cara sendiri. Seperti sebagian saudara-saudara kita, kalau mereka umrah, mereka kemudian tawaf, setelah tawaf salat 2 rakaat, kemudian mereka haji, mereka sa'i, setelah sa'i mereka salat lagi 2 rakaat setelah sa'i. Ini enggak ada contohnya. Tidak ada salat 2 rakaat selesai. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Memang kita dilarang salat. Kau enggak dilarang salat, tapi kau bikin salat ini sebagai rangkaian setelah sa'i, ini bid'ah. Umrahmu dengan umrah Nabi mana yang lebih bagus? Tanya begitu aja, sederhana. Mana yang lebih bagus, umrahmu atau umrah Nabi? Tentu dia bilang umrahnya siapa? Nabi. Dan Nabi umrahnya sempurna dan dia tidak salat 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Salat tidak apa-apa, tapi jangan dibuat rangkaian. Sama seperti membaca Al-Fatihah, kau mau baca kapan saja silakan, karena itu ibadah, baca Al-Quran. Tapi jangan kau jadikan baca Al-Fatihah adalah zikir setelah bersin. Hashim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini enggak boleh. Kalau kau baca Al-Fatihah kapan saja boleh. Sama Ibnu Umar menemukan seorang bersalawat bersalam kepada Nabi setelah bersin. Setiap bersin, Hashim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Enggak boleh. Salawat kapan saja boleh, tapi jangan kau jadikan rangkaian zikir setelah bersin. Jangan mengkhususkan yang umum. Tidak boleh mengkhususkan yang umum. Salat, kamu salat di Masjid Haram silakan salat. Tapi jangan kau bikin 2 rakaat setelah apa? Sa'i. Umrahmu atau umrah Nabi yang lebih bagus? Umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak begitu. Sudah. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, sebagian kaum ditipu oleh iblis ketika dia hajian mengaku bertawakal, kita bertawakal. Fa kharaju bila zadin, maka mereka pun pergi hajian tanpa bekal. Wa dhannu anna hadha huwa tawakkul, dan mereka menyangka berhaji tanpa bekal itulah tawakal yang sesungguhnya. Wa hum ala ghayatin minal khata', mereka berada di puncak kesalahan. Allah menyuruh wa tazawwadu, berbekalah kalau mau hajian. Jangan hajian tanpa bekal. Kenapa kalau kau hajian tanpa bekal, kau akan merepotkan orang. Merepotkan apa? Rombongan. Qala rajulun lil imami Ahmad bin Hanbal. Ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kata Ibnu Jauzi. Dia berkata, "Uridu an akhruja ila Makkah ala tawakkuli min ghairi zadin." Wahai Imam Ahmad, saya ingin pergi haji dengan tawakal yang sempurna dan saya tidak bawa bekal. Dia tanya, boleh enggak Imam Ahmad? Yang ditanya siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad enggak bilang, oh bismillah, insyaallah, bismillah, enggak. Imam berkata, fakhruj fi ghairil qafilah. Kalau kau memang benar, kau pergi sendirian, jangan ikut rombongan. Jangan ikut rombongan. Ikut rombongan pasti nyusahin orang. Qala la ila ma'ahum, enggak. Saya mau hajian tapi dengan rombongan. Kata Imam Ahmad, fa'ala jirabin nasi tawakkalta, kau hanya ingin numpang makan kemudian kau bilang tawakal. Fa nas'alullaha an yuwaffiqana, semoga Allah beri taufik kepada kita. Enggak boleh seperti ini. Enggak boleh seperti ini. Kamu jangan repotkan orang. Tawakal itu ikhtiar sambil menyerahkan hati kepada Allah. Bukan nekat tanpa ikhtiar. Kalau gitu kenapa Allah mengatakan wajib haji bagi yang mampu? Supaya kamu itu punya
bekal, bahkan bukan cuma bekal buat kamu doang, bekal untuk keluarga yang kau tinggalkan. Gimana kau pergi haji yang punya bekal sementara anak istrimu lapar? Enggak boleh haji seperti ini. Haji, bekal buat dirimu dan bekal keluarga yang dibawa, tanggunganmu juga harus terpenuhi selama waktu kau berhaji. Kalau kau haji 2 bulan, tuh penuhi 2 bulan. Siapkan mereka makan 2 bulan, baru kau hajian. Kalau zaman dahulu. Jangan nekat hajian tidak bawa bekal sama sekali. Makanya Allah mengatakan wa tazawwadu. Sebagian ulama membawakan ayat ini pada tafsiran bahwasanya sebagian orang-orang Yaman ingin berhaji tanpa bekal. Maka Allah tegur mereka dengan menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu, berbekalah ketika apa? Haji. Kalau enggak akan ngerepotin orang. Saya pernah ketemu sama seorang, dia apa ya? Dia terlalu pede. Dia bilang, alhamdulillah, saya ini selalu diberi taufik oleh Allah. Terus ada yang nyeletuk, diberi taufik gimana? Kamu aja tasmu hilang waktu turun dari bandara. Iya hilang, tahu-tahu kembali sendiri katanya. Iya yang nyari orang, bukan ngerepotin orang semua nyarikan tasmu. Dia bilang kembali sendiri. Di depan saya cerita ini. Istrinya lapor sama saya juga. Aduh, Mas ini gimana ya? Jadi istrinya itu pergi zikir sama suami sholat subuh. Terus ada acara city tour. Maka tentu istrinya pengen ditemani dong istri city tour. Istrinya bilang, ayo Mas kita balik city tour. Kata Masnya, kamu di luar aja. Saya lagi mau zikir. Akhirnya istrinya pergi. Tanpa ditemani suaminya. Coba ini suaminya nih, tawakal salah. Terus siapa yang nemani istrimu? Suruh suami orang lain temani istrimu. Akhirnya dia mungkin pergi setelah syuruk, balik. Dia cari bisnya tidak ada. Akhirnya ada yang kasihan. Ya udah naik sini Pak. Dia cerita sama saya, lihat. Saya keluar dari masjid terlambat, Allah siapkan bis buat saya. Memang cara pandang berbeda, susah. Kamu tuh ngerepot orang tau. Istrimu siapa yang jaga? Tapi dia bilang Allah siapkan bis kepada saya. Bukan kamu dikasihani sama orang ini yang sama yang tadi bilang barangnya hilang, tasnya hilang, kembali lagi sendiri ke kamarnya. Yang nyari teman-temannya. Oleh karenanya tawakal itu ikhtiar, jangan ngerepotin orang. Muhammad mengatakan, kau mau nekat tawakal silahkan. Tapi jangan hajian sama rombongan. Karena kalau kau hajian sama rombongan, berarti kau tawakal sama perbekalan mereka. Ngerepotin orang. Nggak boleh. Ini talbis dari iblis. Ibnu Jauzi kemudian menyebutkan lagi talbis tentang masalah jihad fisabilillah. Setiap ibadah talbisnya. Kata beliau, iblis telah menipu banyak orang dalam masalah jihad. Maka mereka pun keluar untuk berjihad. Sementara di antara mereka ada yang niatnya untuk bangga-banggaan dan riya. Sehingga dan terkadang dia ingin dikatakan sang jagoan, sang pemberani. Dan terkadang dia berjihad hanya untuk mencari ghanimah. Sementara Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini disebutkan berbagai macam tipuan iblis. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuqatil?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang berperang karena menunjukkan keberaniannya? Wa yuqatilu hamiyatan, ada seorang berperang karena murni bela suku, karena murni bela apa? Suku, hamiyah. Wa yuqatilu riya'an, dan ada orang berperang fisabilillah. Mana di antara ini? Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, maka fi sabilillah. Maka fi sabilillah. Akhrajahu fi sahihain. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, ya. Itu yang fi sabilillah. Kalau hanya sekedar selain itu, hanya sekedar marah, khotbah untuk menunjukkan jagoan, hanya sekedar membela suku, maka ini semua bukan fi sabilillah. Fi sabilillah itu fi i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, baru fi sabilillah. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fulanun syahid. Mata fulanun syahidan. Kata Ibnu Mas'ud, hati-hati, jangan kalian berkata si fulan mati syahid, jangan. Au qutila fulanun syahidan, atau seorang terbunuh mati syahid.
Fa innar rajula la yuqatil liyaghnam. Karena kenapa ada orang berperang murni benar ingin cari ghanimah. Wa yuqatil liyuzkar, dan benar ada orang berjihad tapi untuk disebut-sebut, riya. Wa yuqatil, ada orang yang berperang supaya diketahui kedudukannya. Ini semua bukan Allah. Jadi jangan bilang fulan mati syahid. Kita mengatakan semua si fulan mati syahid. Semoga si fulan meninggal mati apa? Syahid. Kita bilang semoga saudara-saudara kita yang meninggal di Palestina semoga mati apa? Syahid. Ya. Semoga Allah mencatat mereka sebagai orang yang mati apa? Syahid. Tapi pastikan satu ini kita belum tentu. Kita enggak tahu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya dalam masalah jihad pun niat macam-macam. Niat macam-macam, ya. Dalam satu riwayat yang lemah disebutkan Nabi bersabda, "Rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lamu ya biniyatihi." Betapa banyak orang yang tewas di antara dua saf ketika jihad, Allah yang lebih tahu tentang niatnya. Kemudian beliau membawakan hadis tentang 3 orang yang pertama kali diadab di neraka jahanam. Awwalun nasi yuqda fihi yaumal qiyamah thalathatun. Yang pertama kali disidang oleh Allah di hari kiamat 3 orang. Yang pertama rajulun ustushhid, seorang mati syahid. Fa utiya bihi, kemudian dihadirkan. Fa arrafahu ni'amahu, lalu Allah ingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, keberanian, jago main pedang, jago panah, jago bedil, tubuh yang kuat, jago loncat, lagu karate, macam-macam. Maka dia ingat nikmat itu semua. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kata dia, aku berperang karena engkau ya Allah, sampai aku mati syahid. Kata Allah, kau dusta, tetapi kau berperang supaya kau dikatakan sang pemberani. Faqad qil, dan telah dikatakan. Niatmu berperang supaya dikatakan pemberani, terkabulkan. Tapi kau enggak dapat apa-apa. Kemudian diperintahkan, malaikat menggeret dia di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di neraka jahanam. Yang kedua tentang orang yang ustadz belajar ilmu agama, sama. Dia ternyata supaya dibilang alim, dibilang ahli Quran, dibilang ahli hadis, niatnya demikian. Dan ternyata dia terkenal, masukkan neraka. Yang ketiga orang yang dermawan, Allah kasih dia harta seluruhnya. Allah tanya apa yang kau lakukan? Kata dia, semua jalan yang kau suka untuk aku infak ya Allah. Bikin pondok saya infak, bikin masjid saya infak, anak yatim saya infak, janda pun saya infak. Semua saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kau dusta, tapi kau menyumbang supaya kau dikatakan dermawan. Lemparkan dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya jihad tidak semua niatnya tulus. Jihad niatnya macam-macam. Lihatlah bagaimana Ibnu Jauzi menyebutkan seorang ulama ahli hadis yang benar-benar menjaga keikhlasannya. Wa bi isnadin marfu'in an Abi Hatim Ar-Razi. Dari Abu Hatim Ar-Razi, dia berkata, aku mendengar Abdah bin Sulaiman berkata, suatu hari kami dalam sebuah pasukan kecil bersama Abdullah bin Mubarak fi biladir Rum, di negeri-negeri Romawi, perang. Fasadafanal adu, atau fasadafnal adu, tiba-tiba kami berhadapan dengan musuh. Falamal taqasaffan, ketika bertemu dua saf kaum muslimin, saf Romawi, musyrikin. Kharaja rajulun minal adu, maka seorang jagoan dari musuh. Fada'ilal biraz, maka dia mengatakan, ayo siapa yang mau duel dengan saya. Maka ada seorang pun yang maju dari kaum muslimin. Kemudian bertempur mereka berdua beberapa waktu, ternyata kaum muslim tadi kalah, dibunuh oleh musuh tadi. Dia bilang lagi, siapa yang mau duel dengan saya? Muncul orang kedua keluar dari saf kami. Berperang dengan dia, ternyata kalah lagi, terbunuh oleh jagoan penjahat tersebut. Dia bilang lagi, siapa yang duel dengan saya? Ya. Kemudian muncul lagi orang ketiga, maju, kemudian berduel, mati lagi di tangan orang tersebut. Kemudian dia bilang, siapa yang mau duel dengan saya? Muncul orang keempat dari saf kami. Maka bertempurlah mereka beberapa lama. Maka akhirnya lelaki yang keempat musim tadi akhirnya menikam orang tersebut, kemudian membunuh Romawi tersebut. Fasdahaman nasu ila, orang semua datang melihat dia. Fakuntu fiman azdahama alaih. Aku termasuk orang yang pingin tahu siapa laki-laki nomor 4 jagoan ini. Fa idza huwa mulathimun wajahu bikummihi. Ternyata dia tutup wajahnya, tidak pingin ketahuan. Kemudian saya tarik mukanya, ternyata Ibnul Mubarak. Dia tidak pingin dilihat oleh orang yang jagoan.
Maka dia segera tutup apa? Wajahnya. Apa kata Ibnu Jauzi mengomentari? Fanzuru rahimakumullah ila hadha sayyidil mukhlis. Lihatlah wahai kalian para pembaca, semoga Allah merahmati kalian. Lihat seorang yang mulia yang ikhlas ini. Kaifa khafa ala ikhlasihi bi nasi lahu. Bagaimana dia takut ikhlasnya terganggu gara-gara orang lihat kepada dia. Wa madhim iyyahu. Ya. Dia takut orang memujinya, maka dia pun menutup dirinya. Maksud saya para salaf berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka karena takut riya, sementara sebagian kita pede pamer amal solehnya. Antum lebih soleh kita atau mereka para salaf? Seharusnya yang semakin soleh tidak takut riya. Ini malah yang kurang soleh takut riya. Yang benar yang mana ini? Atau mereka? Yang ilmu kembali kepada mereka, ahlul hadis. Bertakwanya luar biasa, takut riya sehingga menyembunyikan amal soleh mereka. Ini kita dengan pede-pedenya cerita sana, cerita sini, syuting diri kita di-share biar satu dunia tahu. Kemudian kita bilang, oh saya tidak riya. Subhanallah. Ini Ibnu Mubarak takut, kamu enggak takut? Waspada ya, waspada. Wa kana Ibrahim bin Adham yuqatil fa idza ghanimu lam ya'khudh syai'an min ghanimah liyuffar lahul ajr. Liyuwaffar lahul ajru. Adalah Ibrahim bin Adham, kalau dia berjihad kemudian dia menang, dia tidak mau ambil ghanimah sama sekali. Dia pingin pahalanya sempurna. Kemudian di antara talbis iblis dalam jihad. Kata Ibnu Jauzi, iblis terkadang menipu seorang mujahid ketika dia menang dan dia mendapat ghanimah, ya. Kemudian dia mengambil bagian ghanimah padahal itu bukan hak dia. Mungkin dia tidak punya ilmu sehingga dia menyangka bahwasanya harta orang kafir semuanya halal. Kapan dia dapat dia boleh ambil. Namanya harta orang kafir halal, kapan dia dapat dia boleh ambil. Padahal dia tidak tahu dalam aturan jihad tidak boleh ngambil harta sebelum dikumpulkan oleh amir. Setelah amir kumpulkan harta ghanimah baru dia yang bagi. Tidak boleh ngambil sendiri. Ngambil sendiri sebelum dikumpulkan pembagian namanya gulul. Harta apa? Gulul. Yaitu mengambil harta ghanimah sebelum dikumpulkan oleh amir dan dibagikan oleh amir. Karena ada aturan pembagian harta ghanimah. Namun karena kurang ilmu kadang ngambil. Atau menyangka semua harta orang kafir halal, ya ambil aja. Apa masalahnya? Ya. Seperti ada salah satu teman, dia dulu ikut jamaah tukang mengkafirkan di luarnya, kemudian dia sadar. Istri sama saya, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya halalkan semua di luar kelompok saya halal. Orang kafir, karena tidak baiat saya sama imam saya kafirkan mereka. Terkadang saya beli kue, misalnya onde-onde, saya makan 5, saya bilang saya makan 2. Saya bayar 2 aja. Sebenarnya tidak bayar tidak apa-apa, cuma saya enggak enak. Saya bilang saya makan 2, padahal saya makan berapa? 5. Kenapa dia meyakini semua harta orang kafir apa? Halal. Ini ngawur. Ngawur plus goblok plus bahlul. Ya, harta orang kafir yang halal itu yang harbi, yang berperang. Adapun yang tidak harbi tidak boleh. Emang Nabi dulu ngambilin harta orang Yahudi? Tidak, Nabi jual beli sama orang Yahudi. Sampai Nabi ngutang sama orang Yahudi, Nabi sebelum meninggal utang sama orang Yahudi, kemudian Nabi kasih rahan, yaitu kasih gadai. Yang kita boleh ambil itu yang halal darahnya dan hartanya itu orang kafir yang berperang lawan kita. Karena kalau bukan dia yang mati, kita yang mati. Itu pun kalau berjihad, tidak boleh kita langsung ambil hartanya, nggak boleh. Nanti dikumpulkan oleh amir, baru kemudian dibagikan. Kalau tidak, maka disebut dengan gulul. Dan ini bahaya. Perhatikan. Wa fi sahihain min hadithi Abu Hurairah. Dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kharajna. Dia berkata, kata Abu Hurairah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Suatu hari kami berangkat dalam perang Khaybar. Fa fatahallahu alaina. Dan akhirnya kami menaklukkan Khaybar. Dan ada ghanimah. Falam nagnam dhahaban wala wariqan. Ghanimnal mata' wa ta'am wa thiyab. Ketika itu kami tidak mendapatkan ghanimah berupa, kami hanya mendapatkan ghanimah berupa harta yang lain, makanan, pakaian. Tsumma talaqna ilal wadi, kemudian kami pergi ke suatu lembah, selesai kami pulang kembali melewati suatu lembah. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdullahu, dan bersama Nabi ada budaknya. Falamma nazalna, ketika kami singgah di lembah tersebut,
qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahillu rahlahu. Maka hamba atau budaknya Rasulullah SAW ini kemudian melepas pelana onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sedang melepaskan pelana ontanya Nabi, tiba-tiba farumiya bisahimin, tiba-tiba ada panah asing mengenai dia. Fakana fihi hatfuhu, maka dia pun meninggal gara-gara panah tersebut. Falamma qulna lahu, tatkala kami lihat dia mati gara-gara kena anak panah, kami pun memberi selamat kepadanya, dia meninggal. Kata kami, hani'an lahu syahada ya Rasulullah. Selamat bagi dia ya Rasulullah mati syahid. Kata Rasulullah SAW, kalla, tidak. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Inna syamlata lataltahibu alaihi naran. Sungguhnya kain telah menyalakan api untuknya membakarnya. Akhadhaha minal ghamnaim yauma Khaybar lam tusibhal maqasim. Dia telah ngambil diam-diam kain tersebut ketika pembagian ghanimah perang Khaybar, padahal belum pembagian. Cuma kain dia ambil. Kata Nabi, dia enggak mati syahid. Kenapa? Justru kain yang dia ambil sebelum pembagian menyalakan api untuk membakarnya. Fafazi'an nas, orang-orang takut ketika mendengar tersebut. Mereka menyangka perkara sepele, cuma kain berapa? 5 real, 10 real. Kalau harga sekarang. Fafazi'an nas, orang kaget. Faja'a rajulun bisyirakin aw syirakain. Akhirnya ada orang membawa lapor, oh ini ada yang dikembalikan. Syirak itu tali sendal. Dulu tali sendal ada nilainya. Tali sendal mungkin terbuat dari apa? Mungkin sendalnya terbuat dari kulit, talinya itu ada nilainya. Ternyata dia ngambil tali sendal 1 atau 2 sebelum pembagian. Ketika dia mendengar ini, langsung dia datang, dia kembalikan. Dia bilang, asabtuhu yauma Khaybar. Ya Rasulullah, saya ambil waktu di Khaybar. Kata Rasulullah SAW, syirakun minan nar, sendal dari api neraka. Au syirakani min nar, ini 2 tali sendal dari api neraka. Jadi enggak main-main. Nah, kata Ibnu Jauzi sebagian mujahid seperti itu. Dia tidak tahu, dia ngambil sebelum apa? Pembagian, dan dia menyangka dia mati syahid kalau mati syahid. Ini bahaya, ngambil api neraka sebelum pembagian. Seperti kata Nabi ketika ada seorang bersumpah palsu untuk mengambil harta saudaranya. Kata Rasulullah, dia masuk neraka. Qit'atan minan nar. Dia hanya mengambil potongan dari api neraka. Ada yang berkata, ya Rasulullah, lau qadiban min arak. Meskipun hanya 1 potong kayu siwak. Kata Rasulullah, lau qadiban min arak. Meskipun hanya 1 potong kayu siwak, bikin dia masuk neraka. Kalau dia bersumpah untuk mengambil harta saudaranya. Taib. Fasal. Asarul iman wal ilm fil wiqaya min fitnatil mal. Pengaruh iman dan ilmu untuk menjaga diri dari fitnah harta. Bukan ilmu saja. Beriman dan ilmu, maka seorang selamat dari fitnah harta. Waqad yakunu al-ghazi aliman bitahrim illa annahu yara asy-syai' al-katsir fala yasbir anhu. Bisa jadi seorang mujahid tahu bahwasanya gulul mengambil harta sebelum pembagian hukumnya haram. Tetapi karena dia tidak sabar lihat ada emas nih. Namanya hatinya bisa berubah ketika itu, maka dia tidak sabar untuk tidak ambil. Wa rubbama dhanna anna jihadahu yadfa'u anhu ma fa'ala. Mungkin dia menyangka yang penting saya sudah berjihad kan akan termaafkan karena amal jihad saya. Wa hahuna yatabayyanu atharul iman wal ilm. Dari sini maka nampaklah dampak dari iman dan ilmu. Kalau tidak punya iman, meskipun punya ilmu tetap ngambil. Tapi kalau enggak punya ilmu, meskipun punya iman, nyangkanya enggak apa-apa, ngambil juga. Dua-duanya salah. Maka perlu berkumpul antara iman dan apa? Ilmu. Sehingga seorang tidak berani mengambil yang haram. Saya kemarin baru telepon sama kawan dari Arab Saudi. Dia bilang, Firanda, kamu menafsirkan mimpi? Saya tidak menafsirkan mimpi. Saya bukan tukang tafsir apa mimpi. Ada apa? Saya bermimpi 2 hari berturut-turut. Ada macan yang menyerang saya dan menyerang hari berikutnya, menyerang anak-anak saya. Masalahnya apa? Mau dia cerita. Bahwasanya ada orang beli tanah bapak saya, intinya
dia salah dalam pembayaran, kemudian ada yang tidak dia bayar, kemudian dia ambil tanah tersebut, kemudian dia bangun tempat tinggal, apartemen, kemudian dia sewakan, setiap tahun dia dapat untung sekian, padahal itu tidak syar'i. Maka saya tuntut orang tersebut, dan saya sudah tanya kepada pengacara atau kepada pengacara ya. Yang ahli dalam ini namanya apa? Pengacara ya. Kata muhami, kata pengacara, kamu pasti menang. Kamu akan ambil tanah tersebut karena dia tidak resmi. Tapi saya mimpi setelah itu, saya diserang oleh namir. Namir itu artinya macan. Besoknya saya mimpi lagi anak-anak saya diserang oleh namir. Terus masalahnya apa? Saya tanya. Ini baru 2 hari lalu di telepon saya. Masalahnya orang yang saya tuntut untuk mengambil tanah bapak saya itu namanya namir. Waduh. Kata dia, Syekh Firanda, apa tafsirnya? Saya bukan menafsir mimpi. Ngeri juga nih. Ini saya bilang kamu jangan tanya sama pengacara, karena pengacara dia terikat dengan hukum undang-undang di sana. Kamu tanya sama syekh orang alim. Bagaimana hukumnya? Cerita semua kepada orang alim tersebut tanpa ada yang kau tutupi, jangan sampai kau zalimi orang tersebut meskipun sedikit pun. Kalau memang dia berhak, apa yang dia dapatkan berikan. Dunia ini intinya cuma sebentar. Tapi kalau kamu benar, tuntut orang tersebut. Karena kau bukan menuntut untuk dirimu saja, tapi saudara-saudaramu juga berhak mendapatkan warisan dari tanah tersebut. Adapun mimpi saya tidak tahu. Kata dia insyaAllah. Intinya saya bilang, hati-hati. Dunia ini cuma sebentar. Jangan sampai kau makan sesuatu yang haram. Meskipun secara undang-undang kau pasti menang. Dia bilang pasti menang. Ya buktinya di sini ragu. Maka jangan kau tanya sama pengacara pasti memenangkan kamu. Tanyalah kepada syekh yang alim, yang ngerti betul permasalahan tersebut. Kau benar atau tidak. Kalau dia bilang kau benar, tuntut. Kalau dia bilang kau salah, jangan. Nanti macan benar-benar apa? Datang. Qadarul. Karena orang-orang Arab namanya sekarang nama-nama hewan ya. Ada namanya himar, kalau dai, ada namanya fahad. Fahad artinya macan. Ada namanya namir. Namir juga artinya apa? Macan. Ada yang namanya kilab, artinya apa? Anjing. Kata mereka ini, mereka menamakan dengan nama-nama hewan untuk menunjukkan sesuatu. Misalnya himar. Himar maksudnya menunjukkan jalat, sabar. Karena himar itu sabar. Ada yang dinamakan kilab, karena kilab anjing itu amanah. Kalau fahad atau asad menunjukkan apa? Jagoan. Nah kebetulan yang mau dia tuntut namanya apa? Namir. Macam. Taib. Intinya hati-hati, kita bukan iman, hati-hati. Jangan sampai kita makan sedikit pun dari harta orang lain. Karena bahaya, urusannya panjang. Jangan remehkan, cuma 10.000. Jangan urusan 10.000. Kalau ini hak orang, jangan kau ambil, bahaya. Kemudian beliau menyampaikan tentang bagaimana orang alim. Ruwina bi isnadin an Abi Hubairah bin al-Ash'ab. Kami diriwayatkan kepada kami dengan isnad dari Hubairah bin al-Ash'ab dari Abu Ubaidah al-Ambari. Qala lamma habatal muslim, menaklukkan kota Madain, maka mereka pun mengumpulkan harta ghanimah. Ya, maka tiba-tiba ada seorang datang dengan membawa hak dia. Dia berhak untuk mendapatkan ghanimah tersebut. Kemudian dia pun kembalikan, padahal itu hak dia. Maka orang-orang yang bersama dia berkata, "Ma ra'ayna mithla hadza qat." Ya. Kami tidak pernah orang seperti ini. Apa yang dia dapatkan dari hak ghanimah tidak ada bandingan dengan kami. Artinya banyak sekali. Wala ma yuqarib, bahkan tidak sama dengan sedikit. Artinya dia dapatkan banyak sekali, itu hak dia. Faqala lahu hal akhadta minhu syai'an? Ya. Kata dia, faqala ama wallahi laula Allah ma ataitukum bihi. Saya tidak mau ambil sama sekali, kata dia. Kalau bukan karena Allah, saya tentu ambil ini barang saya. Ya. Maka orang-orang kaget, ini orang hebat. Bayangkan, dia sudah dapat hak, dia kembalikan semua. Dia tidak mau ambil sama sekali. Faqalu man anta? Siapa engkau? Kata dia, wallahi la ukhbirukum litahmaduni. Saya tidak mau kabarkan kepada kalian siapa saya. Saya tidak ingin kalian puji saya. Saya enggak mau. Tidak perlu kalian tahu siapa saya. Ya.
Walakinni ahmadullah, tapi saya puji Allah. Wa arda bi thawabihi, dan saya ridho dengan pahalanya. Saya tidak butuh ini semua. Ya. Akhirnya dia pergi. Subhanallah, dia sudah dapat ghanimah, dia kembalikan. Siapa kamu? Tidak perlu tahu. Dia tidak bilang, lihat di YouTube. Buka channel ini. Dia bilang, kau tidak perlu tahu siapa saya. Akhirnya ada yang mengikutinya. Akhirnya dia balik ke teman-temannya. Akhirnya mereka tanya, siapa orang ini? Fa'idha huwa Amir bin Abdi Qais. Ternyata namanya Amir bin Abdi Qais. Kalau nggak salah dia ulama tabi'in. Orang hebat ahli ibadah. Ya. Dia menggabungkan antara iman dan ilmu. Azan kah? Subhanallah, belum selesai lagi. Kita masih ada satu pertemuan lagi terkait dengan talbis iblis dalam ibadah. Mudah-mudahan pekan depan ada. Mudah-mudahan ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.